Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan juga siap untuk belajar hal baru lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kurva. Nah, di sini semuanya tentu sudah pernah melihat proyek pembangunan rumah tinggal ya, atau ada yang belum? Jika belum, tidak masalah. Berarti teman-teman sekarang sudah melihat melalui dua gambar yang saya sajikan di video ini ya. Bisa dilihat, ini merupakan gambar dari proyek pembangunan rumah tinggal. Nah, kira-kira penasaran nggak sih apa kunci sukses atau rahasia supaya proyek pembangunan tersebut bisa berjalan lancar dan juga selesai sesuai target? Kira-kira kenapa tuh? Kalau teman-teman jawab karena adanya penjadwalan proyek rencana yang matang, ya betul. Karena adanya penjadwalan proyek itu tadi. Menggunakan kurva S. Jadi umumnya untuk rumah tinggal tipe 36 ataupun proyek lainnya itu umum menggunakan kurva S. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas apa itu penjadwalan proyek dan juga macam-macamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih khusus terkait kurva S. Apa itu kurva S? Kurva S adalah grafik yang menggambarkan perkembangan kemajuan proyek terhadap waktu, biasanya dalam bentuk persentase bobot pekerjaan kumulatif. Nah, apa sih fungsi dari kurva S itu? Yang pertama yaitu sebagai alat pemantauan atau monitoring dari realisasi pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan rencananya. Apakah masih dalam batas normal, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk perkiraan besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap periode waktu tertentu selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi ketika kita petakan, oh kita mau kerjakan sampai minggu keempat dulu nih. Berarti penyediaan material, kemudian juga sumber daya dan sebagainya bisa kita hitung, bisa kita perkirakan besarnya seberapa, berapa yang harus kita persiapkan seperti itu sehingga tidak ada kemungkinan mangkrak istilahnya ya karena kekurangan material atau kekurangan sumber daya itu tadi. Meminimalisir seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi alat komunikasi antara estimator, kontraktor, dan pemilik rumah. Yang mungkin saja pemilik rumah ini orang awam. Jadi dengan adanya kurva S ini yang disajikan dalam bentuk persentase itu ya, lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena ketika misal nih teman-teman melaporkan ya kepada pemilik rumah yang orang awam ini, teman-teman mengatakan, oh untuk bulan ini pekerjaan persiapan sudah selesai, pekerjaan galian sudah selesai, pekerjaan fondasi sudah selesai. Sedangkan pemilik rumah ini jadi belum ada gambaran. Berarti pekerjaan yang belum apa aja, berapa besar yang belum, berapa lama. Nah, ini kan tidak ada gambaran seperti itu. Dengan adanya kurva S ini yang ditampilkan dalam bentuk persentase secara keseluruhan, si pemilik rumah bisa lebih mudah memahami informasi yang teman-teman sampaikan. Jadi, daripada teman-teman melaporkan seperti tadi ya, pekerjaan bulan ini, pekerjaan persiapan sudah selesai, galian sudah selesai, fondasi sudah selesai. Itu kan terlalu banyak informasi yang diterima oleh orang awam. Sulit dicerna. Jadi, teman-teman bisa melaporkan dengan cara, oh minggu ini progresnya sudah sampai 30%, gitu, karena seperti itu. Jadi lebih mudah dipahami. Oh, berarti pemilik rumah harus menyediakan biaya atau tahu prosesnya berarti masih 70% lagi seperti itu. Nah, dasar perhitungan dari kurva S ini yaitu yang pertama tentu ada daftar pekerjaan atau work breakdown structure. Daftar pekerjaan dari awal hingga akhir selesai. Kemudian yang kedua yaitu bobot pekerjaan dan yang ketiga durasi pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung bobot pekerjaan yang menjadi
dasar perhitungan dari kurva S ini, erat kaitannya ya. Karena memang kurva S ini mengacu pada bobot pekerjaan. Nah, sebelumnya, bobot itu merupakan nilai persentase harga subpekerjaan dengan keseluruhan pekerjaannya. Jadi, semisal, jadi bisa dikatakan rumusnya seperti ini ya. Harga subpekerjaan dibagi dengan total harga keseluruhan. Kemudian dikalikan 100, maka didapat nilai persentase bobot pekerjaan tersebut. Oke, jadi Ibu akan tunjukkan bagaimana cara menghitungnya di Microsoft Excel. Nah, ini dikali 100 ketika teman-teman menghitung secara manual. Oke. Jadi Ibu akan tunjukkan, kemarin kan teman-teman sudah menghitung ya, RAB-nya ini ada volumenya, ada harga satuan, yang didapat dari AHSP, kemudian dan ada jumlah harga yang didapat dari volume dikali dengan harga satuan, betul? Nah, lalu bagaimana menghitung bobot sebagai modal untuk membuat kurva S? Yaitu dengan menerapkan rumus ini. Harga subpekerjaan dibagi dengan total harga keseluruhan. Jadi teman-teman klik sel di sebelahnya ini, teman-teman bikin kolom dulu untuk bobot, kemudian klik di sebelahnya, kita pilih harga subpekerjaan pengukuran dan plan. Kita akan menghitung bobot dari pengukuran dan plan. Kemudian kita bagi menggunakan tanda ini ya, garis miring ini, seperti di video. Simak. Dengan total harga keseluruhan. Oke, lalu didapat hasil 0,026. Nah, untuk di Excel sendiri, kita tidak perlu mengalihkan dengan 100 karena di Excel menyediakan satuannya diubah menjadi persen. Dengan klik di menu Home, lalu persen ini. Silahkan diklik atau di sini ya bisa dilihat shortcutnya itu Ctrl Shift persen. Oke, jadi ketemu 3%. Lalu gimana kalau mau mau lebih detail? Ada koma sekian digit di belakang koma gitu ya. Kita bikin tinggal mundurin aja. Ya, gitu. Kita periksa apakah perhitungannya benar. Yaitu di sini ada harganya 5.646.762 juta ya. Kita bagi dengan 212.328.762 rupiah. Maka dapat 0,56, kemudian kita kali. Gampang ya. Kita kali dengan didapat 2,659. Berarti, ya benar ya. Karena 9 ini kita bulatkan ke atas, maka didapat 2,66%. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, teman-teman nggak perlu lagi menghitung satu-satu, karena ini ada banyak. Nah, kita gunakan fungsi Excel, yaitu dengan cara tadi, kita ulang lagi. Sama, yaitu pilih harga subpekerjaannya, kemudian dibagi dengan total. Di sini yang membedakan adalah silakan teman-teman pencet klik F4 di keyboard, atau kalau tidak bisa, pencet Fn F4 hingga muncul tanda dolar seperti ini ya. Ini artinya selnya sudah terkunci, jadi ketika kita hitung keseluruhan, sel pembagi tidak akan bergerak. Ya, seperti ini. Lalu arahkan kursor ke kotak ini. Kita tarik sampai bawah, sampai pekerjaan yang paling akhir. Oke. Maka sudah langsung muncul semua. Nah, guna dari F4 itu tadi mengunci pembagi ini. Sehingga ketika kita tarik, hanya bagian atas yang bergerak ke bawah. Bagian pembaginya tetap di 212 juta ini. Untuk memeriksa apakah perhitungan sudah tepat, yaitu
Karena satuan bobot itu kan persen. Dalam artian 100 per 100. Berarti nilainya harus 100. Kita gunakan rumus sum. Sum itu menjumlahkan seluruhnya. Sum dari sel yang paling atas pekerjaan bobot pekerjaan awal, persiapan, hingga pekerjaan cat terakhir. Lalu kita enter. Ya, didapat 100, maka bisa dikatakan perhitungan ini sudah tepat. Jika belum 100, silakan diperiksa lagi. Mungkin ada sel yang belum dikunci atau ada salah pilih di bagian depan. Seperti itu. Jadi cukup memudahkan ketika kita membuat di Microsoft Excel langsung. Jadi seperti itu untuk perhitungan bobot yang menjadi dasar atau komponen inti dalam membuat kurva S. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga membantu teman-teman untuk membuat kurva S di langkah selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga membantu. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah.